Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kasiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna yahyakum birahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain la ilaha illa ants walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang mulia ini 12 Muharram ya. Di sini 12 Muharram. 12 Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan 21 Agustus 2021 kita lanjutkan tak silap ini siri yang kelima barangkali ya, bersama zikir Ya Hayyu Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghuraikan Ya Hayyu Qayyum, seorang penulis mengemukakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalih. Qalu ya Rasulullah wala ant? Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, kepada umat juga ya, lakukanlah pendekatan ketaatan semampumu. Kalau boleh sembahyang di awal waktu, kalau boleh sholat berjamaah, kalau boleh sholat sunat jangan lupa, kalau mampu sholat tahajud, barang semampunya lah. Kemudian beristighfar di waktu sahur, baca Quran, berzikir, bertazkirah. Qaribu katanya, buatlah pendekatan ketaatan semampumu. Wasaddidu, coba lakukan yang betul. Betulkanlah perjalanan hidup Anda. Betulkanlah ibadat Anda. Jadi dua arahan ya. Pertama, menyuruh kita membuat semampunya. Kedua, menyuruh kita memperbaiki amal kita itu. Wa'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah annahu lan yanju ahadum minkum bi'amali. Katanya di sini, kata Rasulullah, tidak seorang jua pun bakal selamat dengan amal ibadatnya. Amal ibadat tidak akan menyelamatkan. Amal ibadat tidak akan menyelamatkan, kata Rasulullah. Qalu ya Rasulullah wala ants? Sahabat bertanya, engkau juga tidak? Kata Rasulullah, tidak. Saya juga amal ibadat saya tidak akan menyelamatkan saya. Katanya, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Saya juga tidak, kata Rasulullah, melainkan jika Allah melindungi diriku dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya. Orang itu tidak akan selamat dengan amal ibadatnya, kata Rasulullah, melainkan dengan rahmat Allah. Itulah dalam Ya Hayyu Qayyum kita minta birahmatika astaghis. Dengan rahmat rahimmu ya Allah, dengan sifat rahman rahimmu, bantulah aku ini ya Allah. Birahmatika astaghis. Itu di dunia akhirat tuh ya, di akhirat juga. Surga tidak dicapai dengan amal, neraka tidak dapat dihindari dengan amal, hanya dengan surga dapat dicapai dengan rahmat Allah. Neraka tuh kalau orang yang masuk neraka dengan keadilan Allah karena dia buat silap. Itulah maksud hadis tadi ya. Apa maksud hadis tadi? Qaribu, lakukanlah pendekatan semampumu, buatlah amal yang terbaik, do the best. Wa'lam wasaddidu, dan cobalah lakukan dengan betul. Artinya kalau ada kesilapannya, kekurangannya, betulkanlah, pelajarilah, bincanglah, belajarlah ya. Bahwa kamu tidak akan selamat dengan amal kamu, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak? Saya juga tidak, katanya, kecuali dengan rahman rahim Allah. Itulah yang kita minta dalam birahmatika astaghis, ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis. Subhanallah. Kemudian bila kita lihat kepada hadis
Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits, memang terdapat doa Ya Hayyu Qayyum dalam hadis sahih daripada Anas bin Malik. Rasulullah pernah berkata, menggesa putri baginda Fatimah radhiyallahu anha, katanya, dengarlah pesanku ini, bacalah pagi petang Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits. Ini permintaan Rasulullah kepada putrinya. Berarti tentu yang terbaik lah ya, ayah kepada anaknya, nabi kepada anaknya. Berarti ini juga untuk kita semuanya. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits, bacalah katanya, ya Allah, Ya Hayyu Qayyum, hanyalah di Kau yang akan kuharapkan untuk menolong diriku ya Allah, menjaga diriku dengan limpah rahman rahimmu ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala perihalku ini. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, jangan engkau serahkan, engkau biarkan diriku diurus oleh aku sendiri. Nak mampu aku ya Allah, karena aku banyak kelemahan, aku banyak kelalaian, aku banyak kekurangan. Kalau engkau serahkan aku kepada diriku, aku tak akan selamat. Hanyalah dengan rahmatmu ya Allah, tarfata'in, sekejap mata jua pun. Subhanallah. Tadi pagi waktu selepas tahajud dapat satu message ya. Message yang hebat sekali, katanya di sini ada ulama menulis 22 buah manis zikir. Kalau kita berzikir sama ada baca Ya Hayyu Qayyum, kita beristighfar, bersalawat, bertasbih, membaca Quran, kita akan meraih fadilahnya. Ada 22 akan dibacakan secara ringkas ini, mudah-mudahan jadi motivasi ya. Pertama, meraih ganjaran dan nilai yang tinggi. Nilainya tinggi. Kalau nak dikira nanti subhanallah. Kalau membaca zikir dikira per perkataan. Kalau membaca Quran dikira per huruf. Kemudian banyak nilai-nilai yang lain lagi. Keredaan Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Bila orang itu berzikir, Allah redha kepadanya. Bila Allah redha, Allah akan mencintainya. Bila Allah mencintainya, orang itu akan mencintai Allah. Jadi kecintaan Allah kepada orang itu diukur daripada macam mana dia mencintai Allah. Sudah 4 tu ya. Yang kelima, keampunan dosa dan kesalahan. Setiap kali orang itu berzikir, hanyut dosanya, ditolak dosanya, terdilit dosanya. Yang keenam, kebahagiaan jiwa dan meraih kemanisan zikir. Bila orang itu rajin berzikir, jiwanya akan tenteram dan dia akan semakin meraih kemanisan zikir. Kehidupan dan ketenangan hati. Hati perlu diisi dengan zikir. Hati perlu jinak dengan zikir. Dada lapang dan lega. Keteguhan saat menghadapi musuh ataupun bencana. Kalau kita menghadapi bencana atau musuh, orang yang rajin berzikir, dia akan diberi kekuatan oleh Allah. Mengalahkan musuh, dia akan mudah mengalahkan musuh kalau dia menghadapi musuh, berperang dan lain sebagainya. Terhindar dari kejahatan. Kalau orang berzikir, berarti dia memprotek dirinya dari kejahatan. Kenapa orang itu buat jahat? Dia tak berzikir. Seterusnya, ketinggian kedudukan dunia akhirat, mencapai derajat dan status di sisi Allah dengan banyak zikir. Kemudian wajahnya akan bersinar dengan nur, dengan cahaya zikir tadi. Jasmaninya kan akan semakin kuat. Kalau ada 2 orang, satu rajin berzikir, satu malas berzikir, tentulah yang rajin berzikir itu dia akan lebih sehat. Subhanallah, subhanallah. Jasmaninya akan lebih sehat. Bebas dari nifak. Orang yang malas berzikir, dia terjebak dalam masalah nifak, kemunafikan. Wibawa dan harga dirinya akan naik kalau dia berzikir. Statusnya akan naik. Selamat dari azab kubur. Kunci nikmat dan penyelamat dari bencana. Ini dia. Sesuai untuk dibuat highlight dalam menghadapi COVID-19. Bahwa zikir itu kunci nikmat dan penyelamat daripada bencana. Nilai pahala yang berganda. Subhanallah. Orang itu bila dia berzikir, dia akan berganda nilainya. Pelenyap kegundahan. Bila orang berzikir, dia akan kegundahannya akan dilenyapkan Allah. Kunci rezeki, rezekinya akan mudah insyaallah ya. Zikir memudahkan rezeki, dosa menyempitkan pintu rezeki. Nomor 22, meraih rahmat dan ketenangan. Bila orang berzikir, dia akan dapat rahmat Allah dan dia hidupnya akan tenang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam siri berikutnya tentang zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Jazakumullah khairan.
Inni uhibbukum fillah.